Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk mendemonstrasikan praktik coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya Novrianto akan berperan sebagai supervisor atau observer, dan sebelah kiri Saya Fidayanti Maldar akan berperan sebagai coach. dan sebelah kanan saya. Saya Syafrini Yasmin akan berperan sebagai coaching. Nah, untuk selanjutnya kami akan coba mempraktekkan coach untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Era. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang-bincang sebentar Pak. Iya Bu, iya Ibu, silakan. Sesuai janji kemarin Bu Era, kita akan berdiskusi terkait dengan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Era akan melakukan coaching dengan coachinya Ibu, dan saya yang akan menjadi observernya. Baik Pak. Baik Ibu, nanti kita akan memakai 4 kriteria yang mana 4 kriteria itu digunakan dalam penilaian. Yang pertama kriteria kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, lalu kompetensi coaching apa yang kira-kira Ibu Era akan terapkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Ibu. Nah, kira-kira yang lebih spesifiknya kompetensi apa yang Ibu akan terapkan dalam praktek coaching Ibu nanti? Memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach Pak. Oke, baik Ibu, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu nanti dalam praktek coachingnya mencapai apa yang diharapkan, ya, atau pengembang kompetensi apa yang Ibu harapkan atau tercapai nanti, kapan Ibu akan melaksanakan coachingnya kira-kira? Kebetulan hari ini saya sudah ada janjian dengan coach saya Pak. Oh baik Bu, nah, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Ibu dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Era. Sesuai janji kemarin ya Bu, kita hari ini akan mengobrol-ngobrol. Jadi apa saja yang kita obrolkan Bu Rini? Baik Bu Era. Jadi begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini dalam pembelajaran saya murid-murid saya kurang merasa bosan dan kurang termotivasi dan berminat dalam pembelajaran saya Bu. Jadi apa yang Bu Rini harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya, sehingga bisa membuat pembelajaran saya menjadi menyenangkan dan murid saya tidak merasa bosan lagi Bu. Iya. Jadi menurut Bu Rini, apa saja yang membuat murid-murid Bu Rini tidak antusias dalam belajar atau minatnya belajar kurang di dalam kelas? Menurut saya Bu, pembelajaran saya itu terlalu monoton Bu. Saya sering menggunakan metode ceramah dan pembelajaran hanya berpusat pada guru saja Bu. Kemudian saya juga kurang menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu Rini. Jadi menurut Bu Rini, apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Rini untuk bersemangat dan antusias dalam pembelajaran? Saya kira Bu, saya akan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dan media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan murid saya saat ini Bu. Contohnya seperti menggunakan media pembelajaran yang berbasis video, kemudian YouTube, Instagram, dan TikTok Bu.
Saya setuju dengan pendapat Bu Rini. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Rini. Lalu menurut pendapat Bu Rini, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Rini itu menjadi semangat, menjadi antusias, menjadi menyenangkan untuk mengikuti pelajaran dari Bu Rini? Saya rasa itu adalah cara saya memberikan motivasi belajar kepada murid saya, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memilih media-media pembelajaran yang mereka senangi dan sesuai dengan keadaan saat ini, Bu Era. Kalau boleh tahu Bu Rini, selama ini apa saja sumber belajar yang Bu Rini gunakan di kelas? Baik Bu, jadi selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar seperti buku paket dan buku-buku dari perpustakaan, Bu. Oh gitu ya. Menurut Bu Rini, ada nggak sumber belajar lain selain dari buku paket? Menurut saya Bu, memang banyak sekali sumber belajar yang selain dari buku paket, Bu, seperti video pembelajaran, kemudian YouTube, dan blog, dan artikel-artikel yang ada di Google, atau juga lingkungan pemanfaatan lingkungan sekitar, kemudian juga mungkin buku-buku yang sesuai dengan keadaan murid-murid saya saat ini, Bu. Nah, betul sekali Bu Rini. Saya yakin Bu Rini, murid-muridnya pasti akan bersemangat, akan senang apabila Bu Rini menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Jadi sekarang apa rencana Bu Rini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama yaitu Bu, saya akan membuat modul ajar yang sesuai dengan yang menggunakan metode yang bervariasi dan memotivasi peserta didik saya untuk lebih bersemangat dan untuk mengikuti pelajaran saya. Kemudian juga saya akan membuat kelompok-kelompok untuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan minat bakat murid saya. Kemudian Bu, saya juga akan membuat penugasan kepada siswa-siswa saya untuk memilih sendiri apa yang mereka senangi. Contohnya ya Bu, membuat video pembelajaran, membuat karya tulis, atau membuat gambar yang ada seperti diagram-diagram seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Rini. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi apa komitmen Bu Rini terhadap rencana-rencana yang Bu Rini sampaikan tadi? Oke, Ibu Era, Ibu tadi kan sudah melaksanakan coaching terhadap coach Ibu. Gimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusinya Pak. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, kita langsung saja membahas terkait dengan tercapaian kompetensi yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah kita sepakati sebelum observasi tadi atau pra observasi tadi ya Bu. Baik Pak. Oke Bu, apa yang sudah Ibu tadi lakukan untuk mencapai indikator yang sudah kita bahas sebelum observasi tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching Pak. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching Pak. Oh iya Bu ya. Setelah saya observasi tadi waktu Ibu sedang melaksanakan coaching, Ibu sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Nok. Saya sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Nok yang sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Oke baik Ibu. Selanjutnya apa kira-kira langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu? Baik Pak Nok. Nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kemudian kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi lainnya.
Oh ya Ibu ya, oke Bu. Jadi kapan kira-kira rencana Ibu akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Pak secepatnya. Oke, ya. Eh, Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya, untuk progres perkembangan Ibu selanjutnya, perkembangan coachnya. Mungkin itu untuk diskusi pasca observasi kita Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semoga sukses ya Bu. Baik Pak, terima kasih.